Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita. Dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini yang pertama kali bertemu setelah Ramadan, maka saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga tak lupa saya minta maaf atas segala salah dan khilaf saya di dalam interaksi yang pernah terjadi di antara kita sebelumnya. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita dari segala dosa, baik dalam urusan kita dengan Allah ataupun urusan kita dengan manusia. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga mau bertanya pertama, sampai jam berapa? Biar nggak kelebihan atau kecepatan. Jam 1 maksimal. Jam 1 itu Tanya jawab sampai jam 1. Oke, sama tanya jawab sampai jam 1. Jadi biar nggak ada tanya jawab, saya habisin aja sampai jam 1. Kemudian yang kedua, suara saya jelas nggak ya? Jelas. Jelas. Di bawah jelas nggak? Kira-kira. Harus pakai ini nggak? Oh, ini aja cukup. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mulai dengan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ada di dalam riwayat lain, dalam riwayat Tirmizi, riwayat Nasai juga ada, tapi saya ambil dari yang riwayat Ahmad. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, masali wa masalud dunya karakibin sara fi yaumin saif fastadhalla tahta syajarata sa'ata min nahar summa raha wa tarakaha. Kata Rasulullah, perumpamaanku dengan dunia ini adalah seperti perumpamaan seseorang musafir, seorang pengembara yang melakukan perjalanan atau pengembaraannya di siang hari yang panas. Sampai kemudian dia bertemu dengan sebuah pohon yang rindang, dan kemudian dia beristirahat sejenak di bawah pohon itu, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan bahwa satu di antaranya, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Maka disebutkan hidup dan kehidupan. Hidup adalah peristiwanya dan kehidupan adalah prosesnya. Begitu pula ada mati dan kematian. Mati itu peristiwanya dan kematian adalah prosesnya. Semua orang pasti mati, tapi tidak semua orang prosesnya husnul khatimah. Dan dalam perjalanan hidup kita, seumpama tadi orang melakukan perjalanan di siang hari yang panas, artinya perjalanan itu bukan perjalanan yang ringan, tapi perjalanan
yang betul-betul membutuhkan kesungguhan. Orang kalau jalan tengah hari, panas-panas, kalau nggak punya tujuan yang jelas, tidak punya keinginan yang kuat, dia mungkin akan berpikir mendingan di rumah. Maka begitu pula ketika kita melakukan perjalanan kehidupan kita, karena medannya tidak mudah, dan mau tidak mau harus dijalani, maka jalaninnya harus serius dan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, mungkin akan ada kendala di jalan karena teriknya panas yang tidak bisa diatasi. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dan dia serius, mungkin akan ketemu kendala juga. Tapi kendala itu akan bisa diatasi dan dihadapi. Namun dalam sebuah perjalanan itu selalu ada fase di mana dia akan berhenti. Kita naik bis Jakarta Sumatera, nggak mungkin nggak ada berhentinya. Pasti ada berhentinya. Dulu kalau naik bis Jakarta Bandung itu pasti berhenti sekali. Nggak langsung bablas sampai di tempat. Ada proses berhenti. Dan proses berhenti itu dua hal biasanya. Satu istirahat, yang kedua adalah menghitung bekal. Berapa perjalanan yang sudah dijalani, berapa bekal yang dibawa, berapa perjalanan yang tersisa, berapa perbekalan yang masih ada. Kalau kurang, maka harus dicukupi pada saat istirahat itu. Jika tidak, maka dia harus dikuatkan setidaknya agar di sisa perjalanan dia tetap dalam kondisi yang prima. Sehingga jamaah sekalian, proses berhenti sejenak itu bukanlah sekedar proses kita berhenti untuk berleha-leha, tapi berhenti dengan mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Summa raha wa tarakaha. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita bicara tentang perjalanan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita baru saja melewati satu pohon rindang. Ramadan. Ramadan itu ibarat perjalanan hidup kita, dia adalah pohon rindang. Pohon tempat kita berteduh, pohon tempat kita berhenti sejenak. Yang kalau kita bicara tentang berhenti sejenak, maka berarti kita berhenti untuk serius terhadap diri kita. Kalau di perjalanan, dia bukan hanya serius pada dirinya, dia juga harus serius memperhatikan orang-orang, kendaraan yang ada di jalan. Tapi ketika dia berhenti, maka dia fokus pada dirinya. Dan Ramadan adalah saat kita untuk berhenti dan kita berfokus pada diri kita. Yang tujuannya adalah melepaskan dahaga, kemudian melepas lelah, dan mempersiapkan menambah bekal untuk perjalanan berikutnya. Sehingga ketika kita berangkat kembali, kita tidak dalam keadaan yang lelah, tapi kita dalam keadaan yang segar bugar. Begitulah Ramadan. Karena Ramadan saatnya kita untuk memperhatikan diri kita. Kalau bahasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk. Kita duduk sebentar untuk beriman sesaat. Bukan berarti ketika lagi jalan kita tidak beriman. Tapi bahwa ketika kita berhenti sejenak itu berimannya lebih serius lagi. Karena lebih khusus dan lebih fokus memperhatikan keimanan dirinya. Atau dalam bahasa lain misalnya perumpamaan lain, kita buka surat Al-Muzammil. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulki 'alaika qawlan tsaqila inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Waktu malam atau sepertiga malam itu adalah waktunya rehat, tapi rehatnya dibagi dua. Satu rehat fisik, yang kedua adalah rehat jiwa. Rehat fisik itu di paruh pertama malam.
Sementara rehat jiwa itu di paruh kedua malam. Rehat fisik itu caranya adalah memejamkan mata, membaringkan badan. Tapi rehat jiwa justru sebaliknya, membuka mata dan menegakkan badan. Maka bahasanya qumil laila. Disuruh berdiri. Jamaah sekalian. Dan itu bagian dari kesempurnaan rehat. Kalian dikasih rehat badan doang, tapi jiwanya tidak, dia tidak sempurna rehatnya. Dan malam itu adalah saat di mana betul-betul kita secara khusus berfokus kepada diri kita. Kenapa? Karena di siang hari kita tidak bisa fokus pada diri kita. Ada fokus yang lain, fokus kerjaan, fokus anak dan istri, fokus sahabat, teman, masyarakat, dan lain sebagainya. Maka Allah katakan di ayat berikutnya di dalam surat Al-Muzammil itu, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya di siang hari itu kamu itu kesibukanmu tuh panjang gitu. Banyak sekali. Artinya apa? Di siang hari bisa kita sambil menjaga iman, meningkatkan iman, tapi yang terbaik itu dilakukan adalah di malam hari, di saat kita berehat, sebagaimana perjalanan, di saat kita berehat, dan perjalanan hidup kita dalam 1 tahun itu berehatnya adalah di Ramadan. Jamaah sekalian dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tidak kemudian lantas kita berhenti. Lantas kita berhenti. Sebagaimana dikatakan bahwa Ramadan adalah seperti pohon rindang, atau kalau di padang pasir itu seperti oase, di mana kita berhenti di oase itu untuk minum atau mengisi botol air kita. Tapi kemudian kita berjalan karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan Ramadan, tapi Ramadan adalah charger, pom bensin yang disediakan oleh Allah untuk kita dalam mengarungi perjalanan yang panjang dalam kehidupan kita. Dia bukanlah the ultimate result kita, tapi dia adalah bagian dari entrim, ya. Entrim result, sasaran-sasaran antara kita sebelum sampai ke sasaran yang sesungguhnya atau tujuan akhir kita. Maka jangan berhenti. Tidak kemudian selepas Ramadan, lantas kemudian ya sudah, berhentilah qiyamul lail kita, berhentilah khatam Quran kita, berhentilah puasa kita, berhentilah sedekah kita, dan berhentilah segala-galanya. Padahal justru Ramadan itu untuk menjaga semangat itu tetap ada setelah melanjutkan perjalanan. Maka ingatlah satu pesan dari seorang Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, la rahatan illa ba'dal mamat. Nggak ada istilah berhenti kecuali setelah kita mati. Jadi berhentinya adalah ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah bergerak, teruslah berbuat sampai Allah yang menghentikan gerakan kita. Fil harakah barakah, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam gerak itu ada keberkahan. Maka di dalam surat At-Taubah juga disebutkan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, kata Allah, bekerjalah kalian, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kalian kerjakan. Ini mengindikasikan kalau kerja jangan main-main. Kalau kerja jangan asal atau sekedarnya. Karena apa? Allah, Rasulnya, dan orang beriman itu menyaksikannya. Akan menjadi saksi di akhirat nanti atas apa yang kita kerjakan. Dan Allah katakan, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan segala yang kita kerjakan itu, baik yang kelihatan ataupun yang tidak,
maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, hingga Allah akan mengabarkannya kepada kita atas apa-apa yang kita perbuat itu. Jamaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita tidak berhenti ini, satu yang harus kita lakukan adalah kembali memahami ayat-ayat Allah. Satu di antara ayat-ayat Allah yang perlu kita dalami lagi adalah di dalam surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Banyak orang membahasnya ayat ke-5 dan ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi jarang sekali yang mengelaborasi ayat ke-7 dan ke-8-nya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika Allah katakan fa idza faraghta fansab, maka apabila, kalau terjemahan letter luck-nya nih, Bapak sekalian, fa idza, maka apabila, maka jika, faraghta, kalian apabila selesai, fansab, maka bekerja keraslah. Itu kalau arti letter luck-nya. Tapi kalau arti yang sudah mengalami proses tafsir sebagaimana di dalam terjemahan Quran Departemen Agama, itu sudah tafsir, walaupun tafsir yang paling ringkas. Jadi terjemahan itu adalah tafsir yang paling sederhana. Maknanya, maka jika kamu telah menyelesaikan satu urusan, satu pekerjaan, maka lanjutkanlah kan, untuk pekerjaan yang berikutnya. Nah, jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian dipertegas bahwa di antaranya adalah maknanya apabila telah selesai, baik perkataan Imam Qatadah, Imam Mujahid, Ad-Dhahhak, termasuk di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tipis-tipis saja bedanya bahwa sesungguhnya setiap kali kita selesai menyelesaikan satu urusan, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat, kemudian bulatkanlah tekad untuk bersungguh-sungguh melakukan urusan berikutnya. Kalau yang pertama urusan dunia, maka yang berikutnya adalah urusan akhirat. Kalau yang pertama urusan akhirat, maka yang berikutnya urusan dunia. Kalau yang pertama urusan hablum minallah, maka urusan berikutnya hablum minan nas, begitu pula sebaliknya. Nah, tapi jamaah sekalian, kalau kita mau mengambil hikmah, kita mencoba untuk mengambil pelajaran, mentadaburi ayat itu, maka kita akan dapatkan pelajaran yang luar biasa. Di dalam ayat 7 itu setidaknya ada 6 pelajaran, dan di ayat yang ke-8 itu ada 2 pelajaran. Saya sampaikan secukup waktunya saja. Pelajaran yang pertama, ketika Allah katakan faida faraghta. Itu kalimat pertama di dalam ayat yang ke-7. Faida faraghta. Maka apabila faraghta itu faragha kata dasarnya. Faragha itu artinya kan, telah dilaksanakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukan hanya telah dilaksanakan, tapi maknanya adalah emptied. Emptied itu artinya kosong. Ya. Berarti ketika dia dilaksanakannya betul-betul tidak bersisa. Maka makna faragha itu ada 2 dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah complete dan yang kedua adalah finish. Complete artinya jika ada 5 gelas yang hendak kita isi air, maka 5-5-nya diisi itu komplit. Walaupun yang satu 1/4, yang satunya lagi 1/3, yang satu 1/2, nggak ada yang penuh, tapi komplit diisi semua. Dan itu belum kategori faragha namanya. Tapi ketika ditambahkan dengan finish, artinya apa? Sampai batas akhir, batas atas dari gelas itu terisi penuh, maka itu yang disebut dengan finish. Jadi complete and finish. Maka ketika kita diperintahkan untuk melakukan pekerjaan, 2 kalimat itu harus dipenuhi. Tapi juga dalam kata faragha itu menunjukkan bahwa kita punya
amanah, kita punya pekerjaan, kita punya tanggung jawab, kita punya beban yang dikasih sama Allah. Fa idza faraghta, maka ketika telah diselesaikan, apa yang diselesaikan? Pekerjaan. Apa yang diselesaikan? Amanah. Apa yang diselesaikan? Tanggung jawab. Maka berarti kita sebagai hamba Allah, kita punya tanggung jawab. Kita punya amanah. Kita ini adalah mukallaf yang diberikan taklif. Taklif itu beban. Mukallaf itu penanggung beban. Di antara beban itu adalah beban syariat. Dan ketika kita bicara beban, maka itulah fungsi kita yang disebut oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk menanggung beban. Ya, menjadi mukallaf. Dan bebannya dua. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, hablum minallah. Dan yang kedua adalah memakmurkan bumi. Kenapa disebut khalifah fil ard? Fungsinya ada di bumi. Memakmurkan bumi maknanya bukan memakmurkan bumi sebagai sebuah benda bulat, tapi memakmurkan bumi baik yang dikandung di dalamnya, yang di permukaannya, ataupun yang di atasnya. Sejalan juga dengan surat Al-Qasas ayat ke-77 ketika Allah katakan, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin." Kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia, kata Allah. Gimana caranya ngejar akhirat dan nggak ngelupain dunia? Wa ahsin, kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kalian lebih baik sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan yang terbaik kepada kalian. Sampai bahkan Allah menggunakan katanya wa ahsin, bukan wa hasan, bukan sekedar berbuat baik, tapi berbuatlah yang terbaik. Karena apa? Dia benchmarknya kepada perbuatan Allah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat ahsan kepada kalian. Ahsan itu levelnya di atas hasan. Ihsan maknanya ada dua. Hasan wa ahsan. Hasan baik, ahsan lebih baik. Ketika yang lebih baik sudah menjadi kebaikan pada umumnya, maka lebih baik lagi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian mengatakan, wala tabril fasad, kata Allah, jangan berbuat kerusakan. Makanya disebut memakmurkan bumi. Memakmurkan berarti mengeksplorasi, bukan mengeksploitasi. Mengambil manfaat, tapi membuat yang diambil manfaat itu semakin baik. Bapak Ibu sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan diambil manfaat, kemudian yang diambil manfaat itu jadi rusak. Maka kalau orang-orang desa dulu, orang-orang tua kita dulu, sekalipun mereka tinggal di hutan, mereka ambil kayu, mereka ambil ikan, tapi tidak pernah kemudian diambil memperturutkan nafsunya. Kenapa? Mereka ambil itu semua dengan kadar untuk hidup. Karena mereka sadar bahwa hutan dan laut ataupun sungai, dia perlu waktu untuk recovery setelah diambil manfaatnya. Sehingga apa? Hutan dan laut ataupun sungai itu dia terus berproduksi setiap saat. Itu artinya apa? Fungsinya berjalan dengan baik. Tapi kalau dia tidak dimanfaatkan atau sebaliknya dieksploitasi habis-habisan, maka dia akan rusak. Begitu pula ketika kita bicara dengan manusia. Termasuk di antara, ya kan, wa ahsin adalah bagaimana kita memakmurkan bumi dengan cara menjaga hubungan dan interaksi kita di antara manusia. Karena rusaknya hubungan antar manusia, dia bisa menjadi penyebab rusaknya bumi ini. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah SWT, kita punya tanggung jawab. Dan ketika bicara tanggung jawab, bicara amanah, jelas
Di dalam surat Al-Mu'minun, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman itu adalah orang-orang yang terhadap amanah yang dibebankan kepada dia dan terhadap janji-janjinya ra'un. Diperhatikan betul. Bisa juga bermakna dipelihara. Amanahnya itu dipelihara. Orang tua memelihara anaknya, berbeda dengan sekedar orang yang memungut menjaga atau memungut anak gitu. Kalau dipelihara itu betul-betul diperhatikan semua hal yang bisa berpengaruh baik dan bisa berpengaruh buruk kepadanya. Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Satu, punya tanggung jawab. Yang kedua, ketika dia sadar punya tanggung jawab, maka dia harus menjalankan tanggung jawab itu. Disebut kata faragha itu, yang artinya tadi bukan hanya dilaksanakan, tapi empty, dilaksanakannya sampai clear. Kan? Sampai complete and finish. Maknanya apa? Selesaikanlah hingga tuntas. Allah tidak akan matikan kita, kecuali Allah tidak akan matikan kita, kecuali dia sudah penuhi tuntas apa yang menjadi rizki dan karunia untuk kita. Ya, Bapak sekalian. Jadi setiap kita ada punya jatah rizki nih. Tidak akan kita mati sebelum jatah rizki kita itu dikasih semua sama Allah. Jadi kalau kita masih hidup nih, tandanya jatah rizki kita masih ada. Gitu. Tinggal masalahnya mau dapatnya gelondongan apa dicicil kan gitu. Makanya manusia itu kadang-kadang inkonsisten. Di satu sisi dia minta doa panjang umur. Betul? Di sisi lain dia minta rizki yang banyak. Kalau rizkinya banyak mintanya, berarti digelondongin. Makin banyak dikasih, makin cepat proses pemberian, makin cepat habis ya. Makin cepat habis berarti makin cepat selesai hak dia di dunia. Tapi minta umur panjang. Kan nggak konsisten ya. Pas sekalian. Jadi kalau minta umur panjang, ya Allah, rizkiku cicil aja ya Allah. Bapak sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya canda saja ya. Tapi ya bisa jadi juga gitu ya. Nah, Bapak sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Finish. Allah saja memfinishkan hak kita. Masa kita tidak memfinishkan hak Allah? Ya, Bapak sekalian oleh Allah. Kita tidak memfinishkan kewajiban kita kepada Allah. Maka semangat kita itu dalam hidup adalah semangat mengkomplit dan memfinishkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika bicara tanggung jawab, bicara amanah, setiap kita bukan hanya satu amanahnya. Satu amanah kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Dua amanah kita sebagai manusia di antara manusia yang lainnya. Tiga, amanah kita sebagai anak bagi orang tua kita. Empat, amanah kita sebagai suami atau sebagai istri bagi pasangan kita. Lima, amanah kita sebagai ayah atau sebagai ibu bagi anak-anak kita. Enam, amanah kita sebagai anggota dari setiap masyarakat di mana kita berada. Nanti ada lagi amanah kita sebagai seorang dai. Dan makin banyak. Yang semua itu harus complete and finish. Bukan sekedarnya. Ibarat kuliah, dulu kuliah bukan sekedar yang penting lulus. Lulus itu S1 kan 144 SKS. Yang 144 itu terbagi ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib jurusan, ada mata kuliah pilihan fakultas, ada mata kuliah pilihan universitas, ada jurusan. Masing-masing harus dipenuhi sekian SKS, sehingga terkumpul 144. Walaupun dia 144, tapi ada mata kuliah wajib fakultas yang belum terpenuhi jumlah SKS-nya. Harusnya 12, dia baru 10. Tapi SKS-nya sudah 144, dia nggak finish. Nggak bisa dia yudisium. Nggak bisa dia wisuda.
Maka apa? Bukan hanya jumlah totalnya, tapi pembagian dari setiap rincian jumlah total itu juga harus dipenuhi. Dan dipenuhinya bukan hanya sekedar yang penting lulus 2,0 IPK-nya. Tapi betul-betul punya semangat. Nanti di kalimat berikutnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kata dasar dari fansab itu kan fa dan insab. Kata dasarnya adalah nasaba. Nasaba itu artinya kerja keras, letih, serius. Kalau mau digabungin artinya, maka kerja keras, ukuran kerja kerasnya adalah berletih-letih karena ada keseriusan. Jadi dikatakan dia kerja keras kalau dia berletih-letih. Kalau belum letih dia belum kerja keras. Dikatakan kerja keras kalau dia serius. Serius itu melibatkan hati, hasrat, dan melibatkan pikiran. Ukuran melibatkan hati dan hasrat itu nggak mau berhenti. Ukuran dari pikiran itu adalah apa? Berkerut-kerut dahi. Berpikir keras itu tandanya orang berpikir keras, biasanya dahinya berkerut. Bukan pipinya yang berkerut. Kalau pipi berkerut, dia sedang tertawa, terbahak-bahak. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Fansab, ya kan? Nasaba menunjukkan pelajaran yang ketiga bahwa bukan hanya kita punya amanah, bukan hanya, ya kan? Amanah itu, ya kan, harus kita kerjakan komplit dan finish, tapi juga komplit dan finish dalam keadaan yang maksimal. IPK 2,0 komplit, tapi komplit finish, tapi tidak maksimal. Berusahalah untuk 4,0. Kalaupun akhirnya hasilnya 2,5, yang penting usahanya 4,0. Karena apa? Hasil itu urusan Allah, tapi usaha adalah milik urusan kita. Allah menilai usaha kita, bukan menilai hasil kita. Nasaba, kerja keras. Pak sekalian. Maka jangan main-main. Udah nggak boleh. Dan kata fansab ada huruf fa di depannya. Fa itu kata sambung dari satu pekerjaan menuju ke pekerjaan berikutnya. Pekerjaan pertama faragha, pekerjaan berikutnya nasaba. Pekerjaan pertamanya adalah menyelesaikan sampai selesai, lalu kemudian melakukan pekerjaan yang lain dengan semangat. Nah, di situ pemisahnya kata sambungnya fa. Fa itu, Bapak sekalian, kalau dia memisahkan dua kata kerja, fa itu, maka maknanya dua pekerjaan itu dilakukan secara berurutan, tapi di waktu yang tidak bersamaan. Ada jeda beberapa saat, ada jeda sejenak. Beda dengan kalau dia kata sambungnya wa. Kalau kata sambungnya wa, maknanya dua pekerjaan itu dikerjakan di waktu yang bersamaan dan berurutan. Saya makan dan minum. Kalau pakai wa, maka habis makan langsung minum. Tapi kalau pakai fa, maka habis makan, saya keluar dulu, saya main dulu, saya kemana dulu, ntar setelah itu baru minum. Ada jeda waktu. Apa di antara makna dipakainya fa, bukan dipakainya wa? Karena apa? Ketika kita selesai dari satu pekerjaan, hendak menuju pekerjaan yang berikutnya, agar pekerjaan berikutnya itu bisa kita maksimalkan, maka harus ada fase kita berhenti. Balik lagi kepada pohon rindang tadi. Berhenti sejenak. Untuk apa? Mengevaluasi yang sudah dikerjakan, menyiapkan yang akan dikerjakan. Makanya di dalam ilmu manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan sempurnanya itu ketika ada evaluating. Oleh sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna hikmah yang bisa kita dapat. Oh, jadi bukan selesai kerja langsung kerja. Selesai kerja, berhenti dulu, hitung, evaluasi itu pekerjaan yang udah dikerjain. Kalau ada kurang, penuhi kekurangannya. Kalau ada yang salah, perbaiki kesalahannya. Terus setelah itu apa? Siapkan yang berikutnya. Apa yang dibutuhkan? Bapak sekalian menaikkan Allah. Sehingga apa? Yang kita sudah kerjakan,
dipastikan selesai, finish and complete. Yang berikutnya kita siapkan untuk complete and finish juga. Maka sebagai penutup Bapak sekalian, baru 4 ya, baru 3 ya. Masih ada 3 lagi plus 2 di ayat ke-8-nya. Someday lah, suatu waktu kita lanjutkan. Sebagai penutup Bapak sekalian, maka ketika kita bicara tentang jangan berhenti, tapi berjalanlah terus. Biarlah Allah yang menghentikan kita. Jangan berhenti berbuat, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti beramal. Jangan merasa sudah waktunya kita istirahat. Tidak ada kata istirahat, kata Imam Syafi'i, kecuali Allah yang mengistirahatkan kita. Jangan sampai kita pengen istirahat sementara kita masih mampu, Allah belum matikan kita. Maka kalau kita kekeh pengen istirahat, nanti Allah istirahatkan kita beneran, Pak. Kalau belum waktunya, maka berarti kita nggak akan mati, tapi diistirahatkan dengan cara apa? Mungkin kita akan disakitkan sehingga keadaan kita seperti orang mati. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah SWT dan bersungguh-sungguh di dalam apapun yang kita lakukan. Bukan karena kalau sungguh-sungguh kita berhasil, kalau sungguh-sungguh kita dapat komisi, dapat bonus, enggak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kenapa kita sungguh-sungguh? Karena memang Allah yang suruh kita untuk sungguh-sungguh. Fansab, kata Allah. Faradha dan nasabah. Itu 2 kata penting di dalam ayat ke-7. Sudahkah kita faradha yang lalu? Jika belum, yuk kita perbaiki. Mumpung masih Allah kasih waktu. Karena kalau kita bukan nanti surat Al-Isra ayat ke-4, 13 atau 14, 13 kalau tidak salah. Allah katakan, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, bacalah kitabmu. Ayat 14 rasanya. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu menjadi penghitung atas apa yang menjadi penghitung dirimu sendiri pada hari ini. Ayat itu berkaitan dengan yaumil hisab. Di mana di yaumil hisab nanti Allah akan berikan kitab catatan amal kita. Jadi kitab catatan amal kita itu bukan dibacain Allah, bukan dibacain malaikat, Pak. Tapi kita yang suruh baca sendiri. Iqra kitabak. Nih baca nih kitabmu, kata Allah. Biar nggak ada alasan kita. Kalau yang malaikat yang baca, ntar kita bisa protes. Sentimen malaikatnya nih, ada kebaikan saya nggak dibaca sama dia. Tapi kita yang suruh baca sendiri, Pak. Kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Dirimu tuh cukup untuk menimbang dirimu sendiri. Nah, tapi ketika hari itu halaman yang kosong nggak bisa lagi ditulisi. Tulisan yang salah nggak bisa lagi dicoret. Yang tercoret nggak bisa lagi diperbaiki. Maka sebelum Iqra kitabaknya waktu itu nanti, maka Iqra kitabak itu lakukan hari ini. Setiap selesai menjalankan amanah, Iqra kitabak. Baca, evaluasi amanah yang sudah kita tuliskan di buku amal kita itu. Sekalian. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu. Berhenti sejenak. Ijlis bina nu'min sa'ah. Bukan hanya dalam urusan akhirat, termasuk dalam urusan dunia kita. Kalau sekarang Allah itu 3 saja. Ya. Bahwa kita punya amanah. Maka jangan berpikir kita ini nggak punya kerjaan. Jangan berpikir kita ini nggak akan bisa bersantai-santai. Dan yang namanya amanah pasti ada pertanggungjawabannya. Sebagai orang tua ada tanggung jawabnya, sebagai anak ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Mungkin kita selesai pertanggungjawaban sebagai ayah, tapi ternyata nggak selesai sebagai pertanggungjawaban sebagai anak. Mungkin selesai pertanggungjawaban sebagai anak, tapi ternyata tidak selesai pertanggungjawaban sebagai saudara laki-laki. Makanya disebutkan laki-laki itu surganya tertahan oleh 4 perempuan. Mau urusan dia sama Allah beres semua, belum bisa masuk surga, masih tertahan sama 4 perempuan. Siapa 4 perempuan itu? Ibunya, istrinya, kemudian adik perempuannya, saudara perempuannya,
Yang keempat, anak perempuannya. Hebatnya perempuan, Pak, menjadi penentu nasib laki-laki. Maka jangan hanya perhatikan istri kita, perhatikan ibu kita, perhatikan anak perempuan kita, tapi juga perhatikan adik atau kakak perempuan kita. Karena apa? Mereka bisa menjadi penahan, penghambat yang memperlama mungkin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekian. Dengan ada 3 menit sampai jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang mau ditanya, ditutup aja ya. Ada yang mau ditanya nggak? Ada 3 menit nih. Silakan. Kan katanya sampai jam 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, tadi yang disebutkan Ustaz tadi penahan laki-laki masuk surga 4 perempuan itu ya Ustaz ya, ibu, istri, sama itu ya adik perempuan, saudara perempuan, sama satu lagi anak perempuan itu. Nah, untuk misalnya yang saya tanyakan, kewajiban kita terhadap saudara perempuan itu apa ya Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Baik. Paling menarik itu memang yang di akhir dan yang bisa menghambat kenikmatan kita. Ya. Kepada ibu jelas, pada istri juga jelas, kepada anak perempuan jelas, kepada saudara perempuan apa? Ada hak-hak saudara perempuan yang harus diberikan. Di antaranya adalah menjadi pemegang tanggung jawab setelah orang tua kita. Makanya kemudian ketika orang tua laki-laki kita sudah wafat, kemudian adik atau kakak perempuan kita menikah, wali itu jatuhnya ke siapa? Yang pertama, salah satunya adalah kepada kakaknya atau adik laki-lakinya dengan syarat dia sudah akil baligh. Jadi sampai kepada menjadi wali atau menikahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian udah nikah, jangan yes alhamdulillah saya udah nikah. Masih ada adik perempuan yang belum nikah, antum punya tanggung jawab terhadap dia untuk menikahkan atau mencarikan pasangan hidupnya. Gitu. Ya, dia sulit hidupnya, antum punya tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupannya hatta dia sudah menikah. Dia sakit, dia miskin, sementara kita berada, dia nggak punya beras, tapi kita nggak datang. Kemudian dia sedih, dia ngerasa gue punya kakak laki-laki kok nggak perhatiin sama gue. Suatu hari nanti dia akhir, dia nuntut kepada Allah bisa. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab, kita pengganti ayah bagi dia. Ya, boleh sekalian Allah. Lain hal, kalau kita udah coba nikahin, dengan cari pasangan, atau dia, lu kapan mau nikah? Kamu kapan mau nikah? Nah, belum ada nih. Udah kita motivasi kita ini, tapi ternyata dia lama juga sampai dia wafat, itu lain perkara. Tapi minimal bahwa ada upaya kita untuk memberikan. Seperti itu. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada lagi? Ya, karena sudah jam 1 juga. Sudah jam 1, mudah-mudahan. Oh, 59. Oh, beda 1 menit ya ternyata. Baik Bapak sekalian. Baru 3 dari 6 ayat yang ke-7. Dan belum 1 pun di ayat yang ke-8. Karena itu kaitan antara ayat 7 dengan ayat 8. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa tuntaskan, kita bisa selesaikan. Sehingga proses pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 ayat itu menjadi pelajaran yang juga komplit dan finish. Karena kalau nggak komplit dan nggak finish, nanti juga ada yang kurang. Atas sebagai penutup, saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan istighfar, hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini masih gelap. Gelap gulita ya? Gelap gulita.
Ah, Langsung jawab aja langsung. Pertanyaannya ada yang bertanya. Ya, jika ada adik perempuan yang akan menikah dengan calonnya yang non-muslim, apakah boleh kakaknya menolak menjadi walinya? bukan menolak. Nih, mati dulu deh. Mau dikasih? Bukan menolak menjadi walinya, tapi mencegah pernikahannya. Karena kalau nolak nggak tanggung jawab namanya. Gitu. Kecuali udah dicegah, udah dikasih tahu segala macam maksimal gitu. Enggak juga jalan terakhir. Ya, saya nggak perlu wali juga. Dan muslim kan nggak perlu wali. Surat apa yang tinggalan surat apa yang surat al-insyirah, surat al-insyirah. Kalau tadi jawabnya gimana? Ini ya sebelum saya tutup juga dibaca itu. Tadi sudah ditutup, baru muncul. Iya, jadi saya tungguin kan, itu pas ustadznya udah nutup. Iya. Makanya tadi pada melihat sini. Dijawab aja langsung yang surat, gampang. Sebelum keluar dari ini. Saya jawab deh, saya ketikin. Jawab. Gimana cara ngebalasnya? Jadi apa ini ya? Kalau di WA kan ada Langsung aja, ini kan masih proses merekam status, nanti kan mereka minta gitu. bicara ini kan mix sekaligus. Jadi yang pertanyaannya pertama. Baik, untuk pertanyaan Ibu Dini Arifatin, ya, melalui direct message, bagaimana jika adik perempuan akan menikah dengan calonnya yang non-muslim? Apakah boleh kakaknya menolak menjadi walinya? Tidak boleh menolak menjadi wali sebelum dia berupaya untuk dalam tanda petik ya mencegahnya. Kenapa mencegah? Ya karena kan pernikahan berbeda agama itu terlarang di dalam Islam. Haram. Perbuatan haram harus dicegah. Maksiat harus dicegah. Dan yang bisa mencegah, bahkan yang wajib mencegah adalah orang terdekatnya. Dan terdekatnya adalah yang bertanggung jawab pada hidup dia. Siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah kakak atau adik laki-lakinya. Mencegahnya dengan cara apa? Tentu dengan cara yang baik di awal. Menasehati, mengingatkan, kenapa nggak boleh, kenapa begini dan begitu. Atau diupayakan untuk mungkin dia pasangannya itu masuk Islam dan lain sebagainya. Tapi kalau semua upaya sudah dilakukan, ternyata nggak berpengaruh, masih kekeh, ya kan? Maka tetap upayakan ya kan, untuk bisa tercegah. Tapi kalau kemudian gelagatnya sudah apa istilahnya orang bilang udah ngebatu lah ya, kalau nggak bisa terjadi kekerasan, maka ya sudah, baru langkah terakhir adalah kita tidak berkenan untuk menjadi walinya, dan memang juga nggak diperlukan wali gitu, karena syarat wali itu adanya dalam pernikahan Islam. Pernikahan Islam, ketika pernikahan itu antara Islam dengan Islam. Ketika salah satunya bukan Islam, dia bukan pernikahan Islam lagi, maka syarat wali itu tidak ada. Dan di pernikahan selain Islam pun memang juga nggak ada wali kan, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi, kita nggak nolak pun kan sudah tidak dibutuhkan juga gitu. Tapi bahwa ya kembali lagi kepada prinsip marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran, maka cegah dengan tangan. Dengan tangan itu artinya dengan kuasa yang kita miliki. Dan ketika bicara kuasa yang kita miliki, maka kakak kepada adik itu punya kuasa sebagaimana orang tua kepada anak. Ya, itu punya kuasa dia. Kenapa? Dia yang bertanggung jawab.
Tapi kalau pakai kuasa kita nggak kena gitu kan, atau nggak bisa gitu, nggak mampu, maka dengan minimal nasihat, ya kan, diingati. Nasihat nggak kena juga, udah nggak ada jalan lain, ya udah. Setidaknya kita menolak, ya kan, keburukan itu di dalam hati sebagai bentuk ketidakpersetujuan kita terhadap kemaksiatan itu. Ya, jadi jangan belum apa-apa sudah nolak menjadi wali. Gitu. Upaya dulu maksimal untuk mencegah. Karena kalau langsung nolak jadi wali itu nggak bertanggung jawab namanya. Jadi dia tidak menuntaskan tanggung jawabnya kepada adik perempuannya yang harus diselamatkan. Jadi di antara hak adik perempuan, sebagaimana juga hak istri, hak ibu, dan juga hak anak perempuan itu bukan hanya dipenuhi kebutuhannya, ya kan, kebutuhan sandang pangan papan, tapi juga kebutuhan, ya kan, keimanan dia, kebutuhan untuk dia sampai ke surga, gitu, dan menasihati dia untuk terkoreksi dari kesalahan, itu kebutuhan dia untuk sampai ke surga, maka itu harus diberikan. Kalau kita nggak berikan, ya namanya kita tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dari nanya tentang surat apa ayat 7 tadi. Suratnya surat Al-Insyirah yang lagi kita tadaburi. Surat Al-Insyirah ayat ke-7 dan ayat ke-8, namun kita baru ayat ke-7, itu pun baru 3 dari 6 pelajaran. 6 hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi